Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, dan pada malam ini kita memasuki bab yang ke-141 ya. Yaitu bab tentang penjelasan bahwa yang disunnahkan ya, ketika seseorang yang datang izin untuk memasuki rumah seseorang, lalu dia ditanya, siapa kamu, man anta, ayyakula fulan fayusamma nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin. Ya. Hendaklah dia mengatakan, saya si fulan. Dia sebut dirinya dengan nama yang sudah dikenal atau dengan kunyahnya. Dan makruh hukumnya apabila kita ditanya oleh tuan rumah, ini dengan siapa, lalu kita bilang saya. Hanya bilang ini saya, tidak menyebutkan nama, maka itu hukumnya makruh. Nah, Bapak Ibu serta jamaah sekalian, ada 4 hadis ya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik di dalam hadisnya yang masyhur ya tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul SAW bersabda, ini hadisnya panjang sebenarnya ya, tapi diambil yang relevan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita akan mengambil suatu dalil, misalnya kita ketemu hadis yang panjang, maka boleh hukumnya kita mengambil hanya sebagian atau sepotong dari hadis yang panjang tersebut untuk menjelaskan ya tentang sesuatu yang relevan dengan apa yang ada dalam hadis tersebut. Nah, sebagaimana semua hadis ini sesungguhnya agak panjang hadis-hadisnya, tapi Al-Imam An-Nawawi hanya mengambil sebagian yang ada relevansinya dengan bab yang sedang dibahas ini. Nah, jadi kata Nabi ketika Mi'raj ya, naik ke langit ke-7, summa sa'ida bi Jibrilu ila sama'id dunya fastabtaha. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit dunia, lalu minta dibukakan pintu langit. Fakil, lalu ditanya, man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qila wa man ma'aka, lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu itu? Qala Muhammad, yang bersamaku Muhammad. Summa sa'ida ila sama'i saniyah was salisah war rabi'ah wasairihin. Kemudian naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke langit ke-7. Nah, yuqalu fi babi kulli sama, ditanya di setiap pintu langit itu, man hadza, siapa ini? Fayaqulu Jibril, maka Jibril selalu berkata, ini Jibril.
Hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama. Jadi di dalam hadis ini ya, dijelaskan tentang mi'rajnya Nabi dari Baitul Maqdis Palestina. Semoga Allah ya, ini doa dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya, raddahallahu ila hauzatil Islam. Semoga Allah mengembalikan Palestina kepada wilayah Islam ya. Karena mungkin menurut beliau sekarang ya terisolir ya oleh Israel itu ya. Nah, maka beliau mendoakan raddahallahu ila hauzatil Islam. Semoga Allah mengembalikan Palestina kepada wilayah Islam. Nah, dari Palestina itu naik ke langit. Nah, ini pelajaran yang pertama dari hadis Anas. Yang kedua, langit yang pertama itu disebut sama'ud dunya, as-sama' ad-dunya, yang kita lihat. Nah, kenapa langit yang kita lihat itu disebut as-sama'u ad-dunya? Karena likurbiha minal ibad bin nisbati li ghairiha. Karena dekatnya jarak langit tersebut dengan kita sebagai hamba. Paling dekat. Dunia itu sendiri artinya dana yadnu dunu, artinya dekat ya. Maka disebut as-sama'u ad-dunya. Langit paling dekat dengan kita di bumi. Nah, kenapa dekat ya? Karena langit di atasnya tentu lebih jauh. Karena jarak satu lapis langit dengan langit berikutnya adalah khamsu mi'ati sanah. Khamsu mi'ati sanah, 500 tahun. Jarak antara langit tingkat satu dengan tingkat kedua. Nah, jarak antara bumi dengan langit juga itu masiratu au masirata khamsi mi'ati sana. Khamsi mi'ati sana. 500 tahun. Khamsi mi'ah. Karena di dalam surah As-Sajdah ya kalau tidak salah itu. Jadi malaikat naik ya. Naik ruh wal malaikatu itu naik ya, turun ke bumi. Nah, lalu naik lagi ke atas fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun ya. Hanya dalam satu hari. Nah, tapi dalam hitungan kalian sama dengan 1000 tahun. Alfasanatin mimma ta'udun. Nah, jadi naik turun ke bumi. Nah, lalu kemudian naik lagi ke atas itu fi yaumin, dalam satu hari. Tapi satu harinya perjalanan malaikat Jibril ya bolak-balik turun ke bumi naik lagi ke langit itu sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Jadi jarak antara langit dan bumi berarti berapa tahun? Masiratu khamsi mi'ati sana. Perjalanan 500 tahun. Nah, yang paling dekat itu. Lalu minta dibuka pintunya. Lalu ditanya, siapa ini? Jibril. Yang bersamamu siapa? Muhammad. Dan begitu seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa izin bukan hanya berlaku di dunia ya, termasuk para penduduk langit pun ada izinnya juga gitu. Dan langit tidak bisa dimasuki kecuali orang yang bisa naik membuka pintu langit itu orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man azinallahu lahu bidukhuli ilaiha. Dalam surah An-Naba itu ya ada. Apa itu? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba gitu ya. Dan langit dibuka. Ternyata di langit itu ada banyak pintu. Ada banyak pintu. Nah, ini. Ruh kita saat kita mati akan naik diangkat ke atas. Kalau kita orang soleh maka
aroma. Ya, kita akan membawa aroma wangi. Sehingga para penduduk langit pun merasakan wanginya aroma ruh orang-orang yang soleh. Dibuka pintu langit sampai nanti terus naik ke atas. Beda kalau dia orang al-fajir atau al-musyrik wal kafir wal munafik, ketika diangkat naik ke atas maka pintu langit tertutup, tidak bisa dibuka karena aromanya busuk. Akhirnya dilemparkan ke bawah gitu ya, masuk ke dasar bumi. Begitu yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi di langit pun ada izin gitu. Orang yang mau masuk dia harus izin. Kemudian kesimpulan terakhir dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan anna al-musta'dzina yuzhiru ismahu liyata'arrafa alaihi ahlu al-baiti. Orang yang minta izin itu hendaknya dia menyebutkan dengan jelas siapa namanya agar ahlul bait, ya, orang yang ada di rumah tahu, oh ini si fulan. Jangan mentang-mentang akrab, siapa ini? Saya, kan gitu. Ya ini siapa? Ya saya. Nah, walaupun akrab tetap adabnya sebutkan nama. Nah, misalnya Pak Nasir main ke Pak Haris, ngetok pintu, assalamualaikum. Pak Haris tanya, ini siapa? Aku. Sopo? Aku. Nah itu tidak beradab. Walaupun memang teman akrab gitu. Katanya kalau ditanya ini siapa? Nah, jangan-jangan Pak Nasir sering begitu ya Pak Haris ya? Nah, itu. Hanya nyebut saya gitu ya. Nah, ya baik, itu tidak sesuai dengan adab Islam. Nah, dalam Islam siapapun orang yang kita mau temui, kalau kita datang ke rumahnya lalu dia bertanya tentang siapa kamu, kita jawab nama kita yang dikenal ya. Nah, ini adab Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kira-kira Jibril dikenal enggak oleh penduduk langit? Yuk kenal semua. Pemimpin malaikat itu Jibril diantaranya. Tidak ada yang tidak kenal. Tapi ketika ditanya ini siapa, tetap saya Jibril. Nah itu adabnya. Ya walaupun antum presiden misalnya, atau antum mantan presiden, antum datang ke rumah rakyat antum, ini ditanya siapa antum, ya sebut namanya. Gitu. Seperti Jibril tetap menyebutkan namanya. Nah itu dasar yang pertama, dalil yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, "Kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi wahdahu." Suatu malam aku keluar. Tiba-tiba aku mendapatkan Rasul sedang berjalan seorang diri. Faja'altu amsi fi dhilli al-qamar. Maka aku pun berjalan di bawah cahaya rembulan. Faltafata fara'ani. Lalu Rasul ya, nengok dan beliau melihat aku, kata Abu Dzar. Faqal, lalu Rasul tanya, karena ini di malam hari ya, Rasul tanya, man hadza, ini siapa? Malam tapi kan gelap gitu ya. Kalau dulu nggak ada listrik, walaupun ada bulan, nah mungkin ini bukan purnama, karena kalau bulan purnama kemungkinan nampak kelihatan. Lalu dijawab oleh Abu Dzar, muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi waktu itu memang Abu Dzar lihat gitu, Nabi kok berjalan sendirian. Mungkin beliau tidak mau ada orang yang menemani gitu ya, mau merenung. Nah, ada sebabnya. Sebabnya karena waktu itu Jibril berjalan dengan malaikat Rasul berjalan dengan malaikat Jibril. Gitu. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sampai akhirnya ketika ketemu ya, oleh Nabi dipanggil, sini kata Nabi, sini kamu. Nah, lalu akhirnya tentu saja Abu Dzar datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu beliau disuruh duduk di dekat sebuah batu. Nah, kamu duduk di sini, aku mau ada kepentingan dulu.
Nah, Rasul beberapa saat tidak nampak. Ditunggu bahkan cukup lama ya. Fa atala al-lubsa. Lalu kembali Nabi SAW datang. Ketika itu beliau bicara wa in saraq wa in sa'a wa in sarqa wa in zana. Rasul ngomong begitu sendirian. Abu Dzar heran gitu. Kok Rasul sendirian ngomong, lu kalau dia mencuri, kalau dia berzina, kata Nabi begitu. Nah, ketika beliau datang, kata Abu Dzar, lam asbir hatta qultu, aku tidak sabaran sampai aku bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, ja'alani Allahu fida'aka, ya, man tukallimu fi janibi al-harrati, siapa orang yang engkau ajak bicara tadi di samping batu itu. Nah, Abu Dzar tanya kepada Nabi, karena beliau hanya melihat ada sosok Nabi saja, nggak ada yang lain gitu. Nah, akhirnya Rasul menjawab, zalika Jibrilu alaihi salam, itu adalah malaikat Jibril. Nah, beliau menampakkan dirinya di samping batu tersebut dan beliau mengatakan, basyir ummataka annahu man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Berikan kabar gembira kepada umatmu bahwasannya barang siapa yang mati dan dia tidak mensekutukan Allah dengan apapun, maka dia pasti masuk surga. Kalau dia tidak berbuat syirik, pasti dia masuk surga. Lalu qultu, aku tanya, ya Jibril, wahai Jibril, nah, wa in sarqa, kalau dia mencuri, ya, wa in zana, kalau dia berzina, qala na'am. Kata Jibril, ya. Jadi walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, kalau dia mati tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk surga. Bahkan wa in saribal khamra, meskipun dia minum khamar. Nah, itu lengkapnya hadis yang ini ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari ini, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kesimpulan yang ada relevansi dengan bab yang kita sedang bahas adalah ketika Nabi bertanya kepada Abu Dzar, kamu siapa? Abu Dzar langsung menjawab dengan jelas, saya Abu Dzar. Saya Abu Dzar. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi beliau tidak mengatakan saya, tapi langsung menegaskan bahwa aku adalah Abu Dzar, dan ini adalah nama kunyahnya, dan istahara bi kunyatihi. Beliau memang masyhur dengan nama kunyahnya gitu. Lalu kesimpulan lain Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh hukumnya berjalan seorang diri di malam hari kalau dia memang berani, ya itu tidak ada masalah jalan. Tapi kalau safar memang dianjurkan kalau bisa tidak sendirian, safar jauh gitu ya. Tapi kalau berjalan di malam hari, jawa jusairi munfaridan fil lail. Yang kedua, idza khashiya ar-rajulu ala akhihi fayajuzu lahu an yarkubahu. Kalau ada seseorang dia khawatir terhadap saudaranya, oh itu kok ada teman saya jalan sendirian malam-malam. Nah, temannya ini adalah orang yang ya teman akrab, teman yang dekat gitu ya. Misal Pak Antun tiba-tiba kok jalan sendirian depan Gembira Lokai malam-malam, itu kenapa Pak Antun? Nah, misalnya Pak Nasir lihat, lalu karena ini teman akrab saya tak awasi, jangan-jangan Pak Antun masuk ke Gembira Loka, masuk kandang singa kan bahaya. Nah, akhirnya diikutilah oleh Pak Nasir. Itu dibolehkan. Karena apa? Khawatir jangan-jangan Pak Antun masuk ke kandang singa gitu kan. Nah, gitu. Karena bisa jadi mungkin dibutuhkan gitu ya. Gitu. Ayyakuna qariban minhu la'allahu yahtajuhu. Nah, jadi ini
sesungguhnya kekhawatiran Abu Dzar kepada Nabi, diikuti Nabi. Takut-takut nanti ada sesuatu yang menimpa Nabi. Itu dibolehkan. Kemudian, nah, dianjurkan ketika ditanya maka kita mengenalkan nama kita, seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, langsung beliau menjawab Abu Dzar. Nah, terakhir Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kok tadi enak sekali. Kalau kita sudah, yang penting kita tidak mensekutukan Allah gitu ya. Tadi kan dikatakan barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia pasti masuk surga gitu. Nah, man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Jadi orang yang mati dia tidak mensekutukan Allah dengan apapun, maka dia pasti masuk surga. Loh, kalau dia mencuri gimana? Dia berzina gimana? Iya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, maksudnya ini jaminan selama seseorang itu tidak berbuat syirik, meskipun dia berbuat dosa besar, banyak dosa besarnya, pasti masuk surga. Cuma apakah dia diazab dulu atau tidak kira-kira? Diazab dulu karena dosanya, tapi dia pasti masuk surga. Kan jaminan gitu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, itu diantara kesimpulan penting dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, masih ada waktu sedikit sampai jam 19:03. Barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Pak Antun silakan. Pak Antun, sebentar, pakai speaker Pak Antun. Kenapa? Ya. Suka minum homer gitu ya? Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain masih ada? Ya, monggo. Oh, ya. Tuh itu mana sih? Itu speakernya. Ya, singkat saja. Ya. Kan saya jauh dari mobil sini. Ya. Saya teman kesulitan kalau saya bayarin sama orang. Sunahnya kan bawa teman. Iya. Kalau safarnya jauh. Safarnya jauh. Kalau Imogiri ke Alpata dekat lah. Iya. Nggak jadi. Iya, ke Keroya ya. Kemudian temannya yang saya bawa itu nanti bensinnya kamu ya. Bisa nggak? Namanya aku Keroya tapi yang bayar bensin kamu. Saya bayar makannya ajak sama. Oh gitu. Boleh atau tidak ini? Ya, ya. Monggo Pak Rudi mungkin masih ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bolehkah seseorang karena dia menganggap bahwa sholat tahiyatul masjid itu mukoyah, sehingga dia pasti harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid tersebut. Tapi di tengah ketika dia sholat itu dia merasa bahwa waktunya tidak cukup. Ya. Padahal dia belum mengerjakan sholat qobliyah subuh. Maka bolehkah dia merubah niat dari sholat tahiyatul masjid menjadi sholat qobliyah subuh? Ya, sholat sunnah fajar gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kaifiah sholat qobliyah subuh tersebut. Kalau yang saya itu
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Antun. Bagaimana kalau ada orang ketika masih muda semua jenis kemaksiatan dia lakukan? Minum khamr, berzina, berkelahi, bunuh orang dan seterusnya. Itu bagaimana? Tapi di saat dia sudah tua gitu ya, udah melampaui usia 50 tahun, dia sadar. Nah, walaupun dia tadi sudah berzina, sudah minum khamr dan seterusnya, apakah diampuni tadi ya dosanya saat dia muda tadi? Bahkan mungkin waktu muda nggak sholat juga misalnya ya, udah minum khamr, berzina, judi, dia baru sadar ketika usianya 50 tahun. Kan lumayan tuh, dari usia 15 ke 50 ya, berapa tahun tuh? 35. Nah, diampuni tidak dosanya? Tergantung gitu. Tapi yang jelas kalau dia tidak pernah berbuat syirik, dia pasti masuk surga. Walaupun dia berzina, dia minum khamr, melakukan banyak kemaksiatan, dia kalau tidak melakukan mensekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Itu jaminan berdasarkan hadis tadi ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, tapi yang ditanyakan diazab enggak gitu perbuatan maksiatnya? Nah, itu tergantung. Apakah dia bertaubat, taubatan nasuha atau tidak gitu. Nah, kalau dia tidak bertaubat, pasti diazab. Walaupun nanti akhirnya dia akan mendapat syafaat karena tauhidnya tadi, karena tidak mensekutukannya Allah itu. Kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, taubatan nasuha, nah itu diampuni walaupun dosanya sepenuh bumi, bahkan numpuk sampai menyentuh langit. Kalau dia istaghfarani warajautani walam yusrik bi syai'an. Nah, kalau dia beristighfar kepadaku, berharap mendapat ampunan dariku, lalu kemudian dia tidak mensekutukan aku dengan apapun, maka fa'ataituha bikira biha magfirah. Aku akan la ubali, kata Allah, aku nggak peduli seberapa banyak dosa orang itu. Kalau dia datang kepadaku dengan beristighfar, berharap mendapat ampunan Allah Ta'ala, wala yusriku bi syai'an, dan tidak mensekutukan aku dengan apapun, nah ataituhu, aku akan datang kepada dia bikira biha magfirah, dengan ampunan sebanyak itu juga, sebanyak dosanya. Walaupun tadi numpuk sampai menyentuh langit, memenuhi bumi, Allah akan ampuni. Apa? Enggak, kalau dia betul-betul taubatan nasuha, itu Allah akan ampuni. Nah, bahkan dalam Al-Quran kan ada surah Az-Zumar ayat 53 itu. Kul, katakan Muhammad, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa Allah ampuni. Kalau dia bertaubat, Allah ampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tadi tergantung dia waktu taubatan nasuha atau enggak gitu. Tapi kan masih ingat ya, dulu kita sudah bahas, diampuni itu artinya apa? Ya, diampuni itu Allah ya tidak akan mengazab dia, tetapi dosanya tetap tercatat di buku catatan amal. Itu al-maghfirah. Tapi kalau al-afu, gimana tuh kalau Ramadan kita witir di 10? Apa gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau al-afu bukan hanya sekedar tidak akan diadab, bahkan dihapus catatan
amal buruknya dari kitab catatan amal itu dihapus gitu. Maka sering-sering mohon doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu sering-sering tuh. Bukan hanya diampuni tapi dihapus. Nah, kalau diampuni tidak diazab, tapi nanti di catatan amal ada. Nanti akan diperlihatkan kepada dirinya di hari kiamat, dia akan melihat dan dia waktu itu merasa waduh saya binasa karena banyak banget dosanya. Nah itu. Jadi gitu Pak Antun ya, tergantung. Bisa jadi diampuni, bisa jadi juga diazab dulu. Nah, tinggal kesungguhan kita dalam beristighfar, mohon dimaafkan kepada Allah. Yang jelas Allah pasti ampuni seluruh dosa. Tinggal kesungguhan kita dalam bertaubat. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Pak Nasir, tadi kan kami sampaikan bahwa safar itu kalau jauh disunahkan tidak sendiri. Kalau jalan malam boleh sendiri, Nabi pernah. Nah, biar ada temennya, terus sama temennya musyawarah, ya, antar yuk saya, pakai mobil saya, antum cuma ngantar aja, nanti pokoknya jajan antum saya yang nunggu. Tapi nanti bensin antum ya yang nanggung. Nah, boleh atau enggak? Ya boleh, silakan. Kalau temannya mau, oke kan? Kalau temannya mau, masa udah nganter suruh bayar bensin kan? Enggak mau ya, itu hak temannya yang diajak. Dia mau atau tidak. Dan antum selaku orang yang butuh teman, tentu boleh saja antum menawarkan seperti itu. Yaitu, kecuali mungkin antum janjikan nanti kalau antum sampai ke kampung Kroya, ada calon istri, nah pasti dia mau sama antum. Nah itu mungkin antum suruh bayar bensin pun mau gitu ya kalau gitu. Ya, terakhir baru di tahiyatul masjid sama sholat sunnah fajar. Waktu kita masuk sudah tahu belum bahwa iqamah sebentar lagi? Nah itu kan, kalau sudah tahu kan tinggal ini kayaknya saya cuma punya waktu sholat 2 rakaat, 4 rakaat tidak mungkin. Walaupun ada sebagian ulama menggabungkan 2 niat dalam satu amalan boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Pilih amalan yang kesempatannya lebih sedikit. Al-mudayyaku muqaddamun alal wasiyah. Amalan yang kesempatannya lebih sempit itu didahulukan daripada amalan yang kesempatannya lebih luas. Tahiyatul masjid itu kesempatannya banyak. Ya atau tidak? Kalau tahiyat sholat sunnah fajar kesempatannya hanya 1 kali dalam sehari. Dahulukan itu. Apakah kita dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid? Dapat. Karena kita sudah nih ada kertegan dalam hati. Pengen sih saya sebenarnya, waktunya nggak ada. Yaitu. Terus kalau nggak tahu waktu, sholat aja. Oh, ini kayaknya mau iqamah. Akhirnya berubah niat di tengah-tengah sholat. Sebagian ulama membolehkan. Bahkan merubah niat sholat sendirian. Lalu di tengah-tengah ada orang bermakmum, merubah jadi imam, itu dibolehkan. Ada yang membolehkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, kalau ada orang sholat sunnah fajar kok dipanjang-panjangin, padahal Nabi meringankan, berarti dia tidak sesuai sunnah. Yukhalifu sunnata Rasulillahi SAW. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.